Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat beriringan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya Yusna Sartika dari kelas KPIA semester 7 pada mata kuliah praktikum retorika dakwah akan membawakan ceramah saya yang berjudul Maulidur Rasul. Rabiul Awal adalah bulan Maulid Nabi, bulan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, sebagaimana Ibnu Katsir rahimakumullah sebutkan dalam Sirah Nabawiyah. Dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Beliau adalah Rasul terakhir yang diutus ke muka bumi untuk membawa berita kebenaran akan adanya alam akhirat. Ada beberapa riwayat yang mengisahkan terjadinya sejumlah keajaiban ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Pertama, jatuhnya 14 balkon dari istana Kisra. Yang kedua, padamnya api yang disembah oleh orang Majusi. Dan yang ketiga, hancurnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah setelah sebelumnya danau itu surut. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah rahmat agung bagi manusia, bahkan bagi alam semesta, sebab beliau adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana dijelaskan dalam surah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 107. Hadirin rahimakumullah, Maulid Nabi adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diangkat menjadi rasul, beliau sudah memikirkan tentang umat manusia, mengapa mereka tersesat, mengapa mereka saling menindas, dan mengapa tantangan kehidupan masyarakat demikian jahiliyah dan tersesat. Setelah diangkat menjadi rasul, beliau senantiasa berjuang untuk menyelamatkan umatnya dari kejahilian dan kesesatan yang bisa menjebloskan mereka masuk neraka. Allah menggambarkan kecintaan dan kasih Rasul kepada umatnya. Begitu berat terasa oleh beliau penderitaan umat sehingga beliau bersedia menembus dan meringankan penderitaan itu. Misalnya sakaratul maut yang sedemikian berat. Saat menjelang wafat, putri beliau Fatimah radhiyallahu anhu berkata, "Apakah sakaratul maut sakit ya Rasulullah?" Rasulullah justru meminta kepada Allah agar sakitnya sakaratul maut umat ditanggung beliau. Andaikan beliau tidak menanggung sebagian sakaratul maut umatnya, tentu sakaratul maut yang dirasakan umat ini sangatlah berat, berlipat-lipat dari sakitnya sakaratul maut sekarang. Namun demikian meringankan penderitaan umatnya. Rasulullah menanggung itu semua. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan umatnya. Maka beliau siang malam berdakwah, siang malam berdoa. Bahkan ketika disakiti oleh kaumnya, hal itu tidak menghentikan dakwah beliau. Jika demikian besar cinta Rasulullah kepada kita, bagaimana cinta kita kepada beliau? Pada momentum peringatan Maulid Nabi ini, marilah kita merenung dan bermusahabah. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mengagungkan hari kelahiran Rasulullah SAW sebagai bentuk cinta kasih kepada beliau. Selain memperingatinya dengan mendengar dakwah ini, hendaknya kita juga meneladani sikap-sikap Rasulullah yang begitu luhur. Rasulullah SAW dikenal sebagai mukmin yang memiliki tata krama dan adab yang sangat baik.
Hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menyebarkan ajaran Islam. Meskipun beliau sering memperoleh perlakuan yang jahat dari orang-orang kafir, Rasulullah tetaplah bersabar dan tidak pernah membalas perbuatan buruk mereka. Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sabar dan tidak pendendam. Hadirin rahimakumullah, sudahkah kita memperbanyak membaca sholawat Nabi kepada beliau? Sebab di antara tanda cinta adalah banyak menyebut nama kekasihnya. Dan sebaik-baiknya menyebut nama Rasulullah adalah dengan bersolawat kepada beliau. Satu solawat akan diganjar dengan 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa, dan diangkatkan 10 derajat. Siapa yang paling banyak solawatnya, dialah yang paling hendak mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, aulan nasi biyaumal qiyamati aksaruhum alan sholat, yang artinya orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, sudahkah kita berusaha untuk meneladani beliau? Sebab bukti cinta paling konkret kepada Rasulullah adalah dengan meneladani beliau. Meneladani beliau artinya juga otomatis kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Apa yang Rasulullah perintahkan, kita laksanakan. Apa yang Rasulullah larang, kita tinggalkan. Bukti cinta itu juga membela kekasihnya. Maka ketika kita mengaku cinta Rasulullah, kita pun membela beliau. Ketika ada yang berusaha menghina beliau, kita melawan sebagai bentuk pembelaan kepada Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.